Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Afandi dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara Angkatan 49. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis isu dalam perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Ada 4 cara atau 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah atau isu yang ada. Yang pertama adalah identifikasi isu masalah, kemudian menentukan prioritas isu dengan menggunakan metode USG, analisis dampak dari isu tersebut, dan menggunakan analisis SWOT dalam pemecahan masalah. Beberapa isu atau masalah yang terjadi di instansi saya. 1. Kurangnya kesadaran pegawai dalam menggunakan stempel nama pada lembar integritas. Faktanya, masih banyak pegawai yang tidak menggunakan stempel nama jelas dan gelar. Kemudian, kurang lengkapnya catatan medik di IGD. Faktanya, masih banyak catatan medis yang tidak lengkap atau tidak diisi sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, belum optimalnya edukasi hand hygiene. Faktanya, saat pasien atau keluarga ditanya, tidak ada yang mengetahui cara cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian fakta terakhir yang saya angkat yaitu belum optimalnya edukasi tentang pembuangan sampah, di mana masih banyak sampah medis yang masuk ke dalam sampah non-medis. Dalam analisa skor prioritas menggunakan metode USG, ada 5 poin skor yang akan keluar dalam hasil secara tertera. Skor 5 untuk sangat urgent, skor 4 untuk urgent, skor 3 untuk kurang urgent, skor 2 untuk tidak urgent, dan 1 sangat tidak urgent. Dan pada isu-isu yang saya angkat kali ini, belum optimalnya edukasi hand hygiene mendapat skor paling besar dengan skala prioritas sangat serius. Analisis dampak dari isu jika tidak segera diselesaikan. Dari isu belum optimalnya edukasi hand hygiene, dampak bagi pasien dapat mengakibatkan infeksi nosokomial bagi pasien sehingga memperlambat proses penyembuhan. Dampak bagi petugas kesehatan dapat menyebabkan proses penularan penyakit pada kasus pasien dengan penyakit menular. Dampak bagi keluarga dan dampak bagi diri sendiri adalah dapat mengakibatkan penyakit seperti diare atau hepatitis, yang notabene-nya dapat tertular melalui sentuhan, paparan, ataupun cairan yang terkena secara langsung. Kali ini saya menggunakan analisis SWOT dalam menemukan pencegahan masalah. S. Strike, dukungan dari berbagai pihak khususnya pihak PPI dalam memberikan edukasi penyuluhan kesehatan dan motivasi. W. Weakness, kurang disiplinnya tenaga medis dalam melakukan hand hygiene serta kurangnya pemahaman pasien dan keluarga dalam melakukan hand hygiene. Opportunity, menggunakan media sosial dalam melakukan penyuluhan kesehatan, melakukan seminar mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang terakhir, Mars, kurangnya minat untuk mengikuti seminar dan tidak mengertinya lansia dan beberapa penduduk dalam menggunakan media sosial. Beberapa gagasan yang saya kemukakan dalam penyelesaian isu kali ini yaitu diantaranya melakukan penyuluhan kesehatan 2 kali seminggu pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Memberikan seminar khusus dari tim PPI kepada karyawan yang bekerja di rumah sakit maupun pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Selalu melakukan survei ke lapangan untuk melihat kemampuan pasien dan keluarga serta nakes dalam melakukan hand hygiene rutin pada setiap tindakan sebelum dan sesudah melakukan kontak antar sesama nakes maupun sesama pasien. Sekian pemaparan dari saya terkait analisis isu dalam perspektif manajemen